itu ada benarnya. Kenapa? Coba. Ya, kan dia yang tersingkir dengan. Maksudnya gimana? Dia kan termasuk. Iya. Pak Prabowo kan termasuk yang teraniaya, tersingkir dan teraniaya pasca reformasi. Ada yang dipecat dari apa? Iya. Diberhentikan dari militernya dan sebagainya. Dan kalau saya sih sebenarnya sederhana melihat melihat persoalan bangsa ini. Saya mengacunya ke Ken Arok. Siapa yang teraniaya, dalang tidak akan pernah teraniaya dan tidak akan pernah jadi korban. Sobat Manangian, pada siang ini saya ketemu dengan sobat saya, seorang aktivis yang sejak tahun 1983, berarti sudah 40 tahun ya, menjadi seorang aktivis dari sejak usia muda. Sekarang beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Ikatan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau disingkat dengan GMNI. Saya akan bicara santai tentang bagaimana pandangan seorang tokoh muda ya pada zamannya waktu itu melihat perkembangan politik saat ini. Jadi saya mau undang dulu. Selamat, terima kasih atas kedatangannya, Bung Rajoki ya, Rajoki Sinaga. Jadi saya bilang aja Bung Rajoki ya. Nah, jadi bagaimana pandangan Bung Rajoki sebagai aktivis ya, yang sudah 40 tahun kan malang melintang dengan berbagai perkembangan dinamika dengan dinamika politik ya. Pada tahun 2014 dan 19 pada pemilu waktu itu kan terjadi pembelahan di masyarakat dan masih terasa saya kira sampai saat ini ya. Yang disebut dengan istilah cemong dan kampret ya kalau nggak salah ya. Terus belakangan juga ada yang lagi kadrun ya. Walaupun secara pelan-pelan sudah mulai hilang sebenarnya ya. Nah, dan terutama setelah masuknya Pak Prabowo menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi tahun 2019 yang lalu ya. Sudah terasa memang lebih sejuk lah sekarang. Nah, tapi bagaimana pandangan seorang aktivis terhadap perkembangan politik ya 5 tahun terakhir lah? Kalau saya melihat sebetulnya cikal bakal lahirnya cebong dan kampret itu sebetulnya dimulai dari rasa sakit hati. Sakit hati karena begini, kan 2009 itu kan Mega Prabowo. Ya, betul. Ketika Mega Prabowo kan semua diam sebetulnya. Iya. Tapi ketika 2014 ya, itu ada semacam perasaan sakit hati, mungkin di kalangan, terutama di kalangan yang menyebut dirinya kampret lah. Pendukung Prabowo. Kan? Kebetulan saya juga masuk itu. Pada waktu itu. Jadi ada semacam sakit hati karena menganggap Megawati ingkar janji. Perjanjian batu tulis. Jadi sepertinya dimulai dari situ. Jadi bibit sakit hati itu yang membuat terjadinya pembelahan itu ya, secara tidak langsung ya. Nah, apakah pembelahan itu masih terasa sampai sekarang? Kalau antara kubu, boleh dibilang antara kubu Prabowo dengan PDIP, udah enggak. Karena dengan masuknya sebagai bagian dari kabinet Pak Jokowi terutama ya. Kan Pak Jokowi kan dari PDIP, benar nggak ya? Ya, dengan sendirinya kan terjadi pencairan lah, pencarian suasana. Nah, sekarang untuk pemilu hari ini, ya kan? Apakah mungkin nanti pada suatu saat, anggaplah Pak Prabowo menang sebagai presiden. Apakah Pak Prabowo akan mengundang orang-orang yang mungkin tidak satu paham dengan dia? Mungkin nggak itu? Saya kira mungkin. Mungkin. Kenapa? Saya mungkin. Karena latar belakangnya apa? Pak Prabowo juga kan bilang bahwa dia akan merangkul semuanya. Ya, dia pernah menyebutkan itu. Dia mengatakan begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang dia katakan terjadi, tapi saya yakin apa yang dia katakan itu yang dia laksanakan. Mengapa Bung Rajoki yakin dengan sikap
Apa yang dikatakan oleh Prabowo dia kalau melaksanakan itu apa? Karena tipikal dia begitu. Artinya kita bisa lihat setiap politisi kan ada tipikal-tipikalnya. Iya. Jadi Prabowo boleh dibilang selalu mengatakan apa yang dia akan lakukan gitu ya. Dia lakukan. Berarti seorang yang konsisten lah pendiriannya ya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa memang seakan-akan Pak Prabowo sudah berubah. Ya, ini ada pandangan orang lah ya, pengamat-pengamat yang saya undang dalam podcast ini seolah-olah seakan-akan setelah 5 tahun ini dianggap berubah. Dalam arti katanya sih lebih humanis, lebih ramah dan seterusnya. Pokoknya itu menurut kesan para pengamat politik. Bagaimana menurut kesan Anda sebagai orang yang mendukung pada waktu 10 tahun yang lalu sampai hari ini tentang Prabowo? Apa benar ada perubahan? Iya, dalam gaya atau apa? Benar ada perubahan dan saya kira itu bagus. Oh iya, bagus sekali. Dan kita lihat artinya bahwa sikap itu kan bisa berubah oleh lingkungan. Ketika Pak Prabowo masuk di lingkungan pemerintahan, ya dia bertemu dengan orang-orang yang adem apa segala macam. Ketika di luar kan dia bertemu dengan Habib Rizik apa semua. Jadi lingkungan itu mempengaruhi ya? Mempengaruhi lah. Luar biasa itu. Jujur lah. Ya kan kita jujur. Iya. Kita juga kalau masuk ke satu lingkungan yang keras atau apa kan? Ya, terpengaruh ya. Memang semua pengamat mengatakan juga positif ya, lebih humanis ya, terus lebih biasanya tidak terlalu pernah menunjukkan belusukan, sekarang belusukan. Dan seakan-akan konon dikatakan meniru gaya politik Pak Jokowi. Gimana menurut Anda? Kalau meniru sih saya nggak melihat meniru, tapi saya nggak melihat meniru, tapi terpengaruh ya, cocok ya. Artinya dari gaya bicaranya. Ya. Tadinya kan meledak-ledak. Ya. Memang positif ya. Positif. Ya positif. Nah, dan menurut survei-survei terakhir ini kan, kalau ada sebuah lembaga survei, waktu itu ya Prabowo masih di bawah Pak Ganjar sebagai calon presiden ya. Tapi setelah U20, ya peristiwa 20, Pak Prabowo secara perlahan tapi pasti langsung beranjak, bahkan di atas dari Pak Ganjar sekarang ya. Karena dianggap dua inilah yang akan berhadapan nanti. Kalau menurut pendapat Anda gimana? Apa faktor yang membuat Pak Prabowo itu meningkat elektabilitasnya beberapa bulan terakhir justru ya, 3 bulan terakhir kalau menurut Denny JA itu? Kalau menurut saya sebetulnya Pak Prabowo diuntungkan. Dengan sikap U20 tadi. Iya. Ketika siapa? Ganjar menolak. Terus Gubernur Bali juga menolak. Ya, menolak kehadirannya. Karena saya lihat begini, itu sebetulnya sikap Ganjar dan Gubernur Bali itu kan maaf kata sebetulnya juga menjatuhkan kredibilitas pemerintahan ya. Sementara dua ini kan sama-sama dari partai PDIP. Sedangkan Pak Jokowi kan didukung oleh PDIP. Kok mereka merusak? Gitu ya. Karena bagaimanapun Pak Jokowi punya cita-cita, punya semacam apa ya? Harapan bahwa semasa kepemimpinannya ada event internasional. Dia sangat ingin ya. Sangat ingin. Kan ketika kemarin juga kelihatan banget. Ya, waktu dia juga memimpin KTT G20 juga sangat enjoy dia. Ternyata dipatahkan. Iya. Jadi orang melihat dari situ. Jadi masyarakat pemilih melihat. Apalagi yang bersuara Gubernur PDIP. Iya. Menolak itu kepenolakan. Iya. Kan ini fatal. Ya, jadi diuntungkan ya. Tapi yang menarik, setelah itu terus juga naik. 2 kali survei terakhir ya, bulan Juli dan bulan Juni, naiknya signifikan. Kalau dulu sebelum U20, Pak Prabowo 4% ya di bawah Ganjar. Ya.
Sekarang ini kalau benar ini survei 10% di atasnya Prabowo sekarang, Ganjar sekarang. Artinya bukan hanya karena itu U20 lagi menurut saya. Jadi analisa Bung Rajoki itu benar sampai saat itu aja. Tapi belakangan ini kalau menurut survei yang terakhir 2 bulan justru sudah melampaui 10%. Apa itu yang membuat? Faktor apa itu? Ya kembali ke tadi kan. Ya. Artinya kan itu pemantik. Oh, ya. Ketika sudah ada pemantiknya, Prabowo diuntungkan, Pak Prabowo kemudian menjaga kontinuitasnya. Gitu. Oh, menjaga lingkungan itu ya? Jadi dia supaya tetap. Oh, hebat ya. Di situ kemampuan membaca situasi ya. Situasi Pak Prabowo termasuk tim anunya lah, konsultan politiknya. Oh, jadi memelihara situasi itu ya? Iya. Jadi akhirnya itu yang membuat dia jadi naik terus. Dan ini ya bisa sampai ke masa pilpres nanti pencoblosan kan. Kenapa Anda yakin bahwa kenaikan ini akan bisa terus? Sepanjang dia konsisten. Itu, sepanjang konsisten memelihara ritme perkembangan kenaikan. Iya, karena memang ini pun tidak lama lagi gitu ya. Tidak lama lagi juga. Sebentar lagi kan. Ya, tinggal 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Oh, gitu ya. Nah, oke, sekarang berarti Anda sangat yakin dong Prabowo itu bisa memenangkan pertarungan ini ya, pertarungan pilpres ini ya? Ya, kalau saya boleh katakan 80% lah. Oh, iya. 80%. Iya, kita manusia bisa membuat rencana ya. Iya. 80% ya menurut keyakinan Anda ya. Nah, kembali lagi ke pandangan seorang tokoh GMNI ya terhadap anggaplah orang-orang yang berperan dalam kabinet di zaman Pak Jokowi. Bagaimana kontribusi GMNI dalam perpolitikan nasional Indonesia ini kan? Itu yang saya sangat saya sangat sayangkan lah. Kenapa bisa gitu? Karena dalam pemerintahan Jokowi ya tidak ada, polisi bilang tidak ada representatif alumni GMNI di kabinet. Teten Mas Duki gimana? Kalau setahu saya, iya. Mas Teten itu, Bung Teten itu ya? diangkat, di-endorse oleh Pak Jokowi karena pertemanan. Dan juga dari kiprahnya di ICW dulu. Yang pasti dia bukan karena seorang anggota GMNI. Walaupun dia alumni GMNI. Iya, betul. Jadi tapi secara keorganisasian dia tidak pernah direken lah sama hanya karena GMNI, alumni GMNI ya. Nah, kenapa bisa begitu, Bung? Itu juga saya bingung. Kenapa bisa terjadi begitu? Apakah karena juga ada yang saya juga bingung. Ya. Dari PDIP kan ada Pak Jokowi kan menerima usulan-usulan menteri juga kan dari PDIP, iya dong. Dari partai-partai. Ya. Dari PDIP saja tidak mengusulkan alumni GMNI. Padahal di sana banyak. Yang diusulkan Yasona Lawli, terus yang bukan GMNI lah. Ya. Yang bukan GMNI. Itu saya bingung. Dari PDIP aja tidak mengusulkan. Jadi saya kira wajar. Kemudian Pak Jokowi kemudian ya udahlah. Jadi tidak mendapat semacam endorsement ya, tidak mendapat semacam masukan dari partai di mana dia di-endorse sebagai presiden untuk mengusulkan GMNI menjadi salah satu kandidat kabinet ya. Iya, padahal katanya PDIP rumah banteng. Iya. Rumah Marhaen ya. Rumah Marhaen. Tapi satu pun tak ada yang diusulkan. Itu jadi akhirnya Pak Jokowi pun dianggap gimana ya? Jadi nggak dianu lah. Berarti bisa dikatakan ini problem internal GMNI sendiri dong ya? Sebetulnya kalau GMNI sendiri tidak ada problem. Artinya alumni GMNI banyak yang secara kapabilitas bisa ya menjadi menteri atau duduk di kabinet sebagai kepala badan dan sebagainya. Banyak alumni GMNI. Nah, cuman ya mungkin salah posisi barangkali. Salah posisi. Salah posisi. Iya. Nah, jadi Anda sebagai sekjen GMNI tentu berharap dong ya untuk memberikan semacam kontribusi kepada bangsa Indonesia walaupun tidak harus di kabinet dimanapun dalam pemerintahan yang akan datang. Iya benar. Kami dari Ikatan Alumni GMNI berharap dengan kemenangan Pak Prabowo nanti tidak seperti
keadaan seperti sekarang ya. Emang apa hubungannya Gerindra ya dengan GMI dalam hal ideologi? Contoh. Secara ideologis, ya, GMI dan Gerindra itu ada satu kesamaan. Oh, apa tuh? Artinya mempertahankan UUD 45. Oh, mempertahankan Undang-Undang 45 ya. Dan itu yang kita lihat sebagai alumni GMI, kita lihat ada di Gerindra. Oh. Nah, kalau di PDIP tidak. Jujur aja tidak ada. Mengapa? Mengapa nggak ada? Karena PDIP sendiri sebagai motor amandemen tahun iya. Yang kan antara Megawati dan Amin Rais waktu itu. Iya, tahun 99. Bahkan PDIP pernah mengusulkan lagi terakhir ya. Dan waktu itu kan PDIP sebagai partai dengan kursi terbesar. Ya, pemenang ya. Sementara Amin Rais PAN cuma berapa waktu? Iya. Oh, gitu ya. Berarti artinya kemenangan Pak Prabowo nanti akan memberikan semacam dampak positif ya untuk kalangan GMI dalam cara berpikir ya, dalam cara ideologi tentu saja. Karena ada kesamaan tadi kan? Iya. Oh. Kita kembali ke UUD 45. Ya. Pengertian juga ya. Mudah-mudahan bisa kembali semuanya. Oh, kembali ke asal, ke asli ya. Sepengetahuan saya di anggaran rumah tangga Gerindra, itu ada tercantum kembali ke Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45. Iya. Yang masih orisinal, yang itu kan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh KNIP dulu kan? Iya. Komite Nasional Indonesia Pusat. Iya. Nah, jadi kita ada kesamaan di situ. Artinya secara ideologis. Iya. Kesamaan di situ. Nah, jadi ada orang yang saya dengar bahwa memang GMI itu ada di mana-mana ya. Bahkan katanya Pak Ganjar sendiri adalah alumni GMI. Ada yang mengatakan begitu. Gimana menurut pendapat Anda? Kenapa ketawa? Bung Rajoki. Tapi ya saya sejujurnya bahwa Pak Ganjar itu ini menurut rekan teman-teman Jogja juga. Artinya kan kita mendengarkan juga apa yang pernah disampaikan oleh rekan-rekan Jogja, terutama pengurus-pengurus, aktivis-aktivis yang sejaman dengan dia. Sejaman dengan Pak Ganjar di Jogja kan, di UGM. Jadi memang dikatakan bahwa beberapa pengurus-pengurus itu pernah menyampaikan bahwa Pak Ganjar itu tidak dikenal sebagai alumni, sebagai aktivis GMI pada zaman itu. Nah, itu. Tapi ada informasi juga mengatakan bahwa dia hanya aktif di organisasi waktu itu pencinta alam kalau nggak salah. Iya. Yang kebetulan organisasi pencinta alam ini diasuh oleh seorang tokoh GMI di situ. Oh, iya. Jadi mungkin dia bergaul dengan tokoh-tokoh GMI di situ karena ada hubungan hobi sebagai pencinta alam, tapi dia sendiri bukan aktivis. Bukan aktivis. Oh, iya. Itu yang pernah saya dapat informasi dari kawan-kawan Jogja. Yang sejaman dengan dia lah. Iya, tentu ya. Ya karena memang ada juga yang mengatakan banyak orang seringkali ya memakai nama GMI sebagai sebagai status atau apa gitu loh. Orang yang duduk di posisi tertentu dia mengaku bahwa dia adalah alumni GMI. Ada itu beberapa yang itu penting saya lihat orang ngomong itu. Gimana itu bisa gitu? Ya saya juga nggak tahu kenapa mereka harus mengklaim ya. Mungkin dia ada semacam memori yang bagus ya mungkin ya. Terhadap aktivitasnya pada zaman itu mungkin yang dianggap positif, jadi dia ngomong begitu kan? Karena zaman dulu, waktu zaman saya masuk GMI tahun 83 itu benar-benar masih zaman Orde Baru ya. Iya. Itu masuk GMI itu susah ya? Bukan susah, dengan resiko. Kenapa? Dengan resiko pertama kita dicap PKI. Zaman Orde Baru kan itu. Iya. Dengan resiko cap PKI. Makanya ini maaf, bukan apa-apa ya.
saya sudah telusuri di kalangan aktivis bahwa anak-anak PKI nggak ada yang masuk Gemini. Oh. Karena nggak aman. Ya. Malahan di Gemini sendiri pada zaman saya, yang kebanyakan masuk Gemini itu anak tentara, anak polisi. Ya. Itu rata-rata yang kebanyakan begitu, anak guru. Ya, intelektual, ya, betul. Yang ibaratnya udah berpikir udah nekat gitu. Nah, jadi kalau anak-anak yang berbau PKI sendiri, nggak ada yang masuk Gemini. Saya ada kebetulan satu teman kampus di UI. Di UI, saya nggak usah sebut bapak. Ya. Tapi tokoh G30S. Dia setiap hari-hari tertentu 2 kali seminggu, dia mengunjungi bapaknya di Cipinang. Saya pernah tawarkan dia, kau masuk ke Gemini. Nggak mau dia? Wah, janganlah, Jok. Bapak gua aja lu lihat begini, ntar gua lagi katanya. Oh, jadi di stigma Gemini dulu ya pada waktu itu menjadi sama dengan PKI pada waktu itu ya. Ya karena peristiwa 66. Iya. Akhirnya itu yang membuat orang jadi agak tidak mudah ingin masuk ke dalam ya. Malah karena ada risiko. Kalau makanya yang masuk Gemini pada era Orde Baru itu mahasiswa nekat. Iya, dianggap begitu. Yang nggak boleh dibilang udah senior. Termasuk Rajogi. Termasuk saya. Itu. Termasuk nekat ya pada waktu itu ya. Udah nekat itu biasanya. Iya. Ya saya kebetulan jujur aja, artinya background keluarga saya nggak ada dengan kaitan dengan tiga itu. Iya. Makanya waktu diinterogasi zaman Laksus kan dulu kan, Laksus udah apa? Namanya waktu itu kan saya ketua cabang Jakarta. Ya, jadi kalau ada kegiatan apa-apa saya pasti dipanggil kan, ini siapa ini siapa gitu. Waktu diinterogasi Laksus juga zaman dulu ya, saya terbuka aja, saya bilang nggak ada, orang tua saya veteran, saya bilang. Oh iya, pejuang. Iya, pejuang 45 ini veterannya. Ya, terus gimana kalau melihat artinya sebagai tokoh Gemini melihat perkembangan politik sekarang ini, bisa dikatakan dalam pemilu ke depan ini Indonesia akan kondusif menurut pandangan Anda? Kalau melihat apa yang diletakkan oleh Pak Jokowi sekarang, saya lihat akan positif. Terutama dengan itu tadi yang kemarin Pak Jokowi selalu gencarkan itu apa? Hilirisasi. Ya. Secara ekonomi kan kita, kalau ekonomi sih saya yakin. Saya yakin. Ya kalau ekonomi mantap ya otomatis politik juga akan kan. Itu kan berkaitan satu sama lain. Oke, berkaitan dengan Jokowi, dengan kedekatannya dengan Prabowo, banyak pengamat yang waktu saya bicara dengan beberapa pengamat mengatakan, bahkan ada yang mengatakan telunjuk Pak Jokowi lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi the next presiden katanya gitu. Nah, dalam soal kedekatan dari sikap Pak Jokowi sebagai presiden dengan menteri dalam hal ini Prabowo memang agak terlihat ya di mata publik ada kedekatan, ya, ada chemistry yang kuat gitu. Ya, bahkan terakhir kemarin waktu Pak Jokowi bertemu dengan para para awak media ya, yang dari seluruh media, dia bilang, bagaimana Pak ketika Bapak disupiri oleh Pak Prabowo? Saya sangat nyaman, nyetirnya sangat bagus gitu. Jadi banyak simbol-simbol yang ditangkap oleh masyarakat seakan-akan memang Prabowo itu adalah pilihannya Pak Jokowi. Gimana menurut pandangan Bung Rajoki melihat itu? Saya kira wajar itu. Artinya kalau kita lihat juga perjalanan politik, karir politik ya. Pak Jokowi. Kenapa? Ketika dia masuk ke bursa politik Jakarta, di situ kan sangat kuat pengaruh atau peran daripada Pak Prabowo kan. Waktu jadi gubernur ya? Waktu gubernur. Jadi saya lihat ya kalau dibilang, tapi terlaluan ya kalau dibilang politik balas budi. Tapi saya kira ada hubungan batin maksudnya Anda. Bagaimanapun kan Pak merasa dulu juga dia pernah di-endorse lah ya. Sama dengan Ahok ya kan. Betul. Waktu itu PDIP sudah tidak mencalonkan mereka awalnya kan. Ragu lah waktu itu ya.
Bahkan udah nenteng nama. Iya, Pak. Oh, jadi di situ ada sebuah semacam memori ya. Iya. Ya, berarti bahwa Pak Joko pernah merasa dibangun karirnya oleh Pak Prabowo ya. Oh, ya, oke. Jadi pengaruh itu berlanjut sampai sekarang, kurang lebih gitu ya. Iya. Dan mungkin juga karena konon katanya Prabowo sebagai seorang menteri yang dirasakan oleh Pak Jokowi sangat bagus kinerjanya. Bahkan menteri nomor 1 katanya menurut beberapa survei. Apakah ini juga mempengaruhi? Ya kalau secara bisa juga mempengaruhi. Jadi artinya dia sebagai presiden bangga punya menteri pertahanan yang karena menunjukkan kinerja yang bagus ya. Mungkin itu ya. Dan satu lagi bahwa Prabowo kan selama jadi menteri nggak pernah neko-neko dengan kebijakannya lah. Oh ya. Artinya walaupun memang ada beberapa kebijakannya yang agak tapi dia langsung komunikasikan dengan Pak Jokowi kan. Ya. Saya dengar kemarin waktu Garuda itu. Pak Panian udah tahu itu belum? Belum. Garuda. Salah Garuda. Ya, oke. Kan Garuda udah dipilotkan itu. Karena punya utang. Udah Sri Mulyani udah hands up kan. Udah angkat tangan. Iya. Nggak ada PBM tuh Pokoknya bangkrut aja lah. Bangkrut lah. Dan ada pihak tertentu yang konglomerasi lah. Udah yang siap mengambil. Oh iya? Iya, udah siap. Kan Pak Prabowo langsung mengusulkan. Supaya? Pakai anggaran Kementerian Pertahanan. Oh, iya. Untuk menyelamatkan Garuda. Oh, luar biasa ya. Jadi maksudnya Bung Rajoki bahwa dan itu dia CC sama Pak Jokowi. Pak Jokowi. Itu yang saya dapat informasi dari Pak Prabowo lah. Jadi artinya gini, sikap keberpihakan Pak Prabowo terhadap aset nasional lah, kira-kira kan gitu. Ya, karena ini nasional kan. Iya, itu simbol negara. Waktu presiden pertama selalu memakai itu keluar Garuda menjadi kebanggaan itu kan. Oh, jadi tiba-tiba bangkrut yang orang lain kan. Ya, citra jadi jatuh sebagai bangsa ya. Jadi maksudnya itulah hubungan sebagai seorang menteri dengan presiden. Dia memberikan anggarannya untuk bagaimana supaya Garuda tetap eksis, kira-kira kan gitu. Jadi presiden merasa ini adalah sesuatu yang layak disetujui lah ya. Kan biasanya kalau menteri kan kalau perlu kan anggarannya dijaga. Tambah-tambah malah diminta tambah lagi. Kan. Ini malah ya itu dia. Ya. Jadi memang ada hubungan yang sangat mesra lah katakan ya. Ya mungkin. Sebagai presiden dengan hubungan istimewa lah ya, sebagai presiden dan seorang anggota kabinet ya. Nah, dan memang terkesan memang ya, banyak katanya sekarang di mana-mana ada poster yang menunjukkan bagaimana kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Presiden ya. Apakah itu berpengaruh terhadap sikap para pemilih menurut Bung Rajoki? Oh, udah pasti berpengaruh. Karena bagaimanapun kan, kalau nggak salah juga survei yang mengatakan kan bahwa 80% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja. Ya, memang ya. Dan belum pernah terjadi katanya ya. Jadi dengan artinya kan acuannya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau banyak pengamat mengatakan bahwa kalau terunjuk Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ya pemilihnya pun akan ke sana. Gitu. Oh. Saya kira itu logika yang. Jadi bisa dikatakan lagi-lagi Bung Rajoki tadi mengatakan U20 menguntungkan, pemantik tadi. Pemantik. Kalau saya melihat pemantik. Ya pemantik menguntungkan. Dan sekarang situasi itu dipelihara terus. Wah, luar biasa berarti ya. Jadi timnya luar biasa dan Pak Prabowo-nya juga luar biasa. Oh iya. Jadi iya. Kan kadang-kadang memang untuk menjadi pemenang tidak harus selalu yang keberuntungan harus berpihak supaya jadi sempurna kemenangan itu kan, kira-kira kan gitu ya. Nah, oke, balik lagi ke ideologi GMNI dalam konteks kekinian ya. Nah, ada orang mengatakan bahwa Angkatan 98 ya sebagai gerakan reformasi yang dimulai dari kalangan mahasiswa
sama nilainya dengan seperti angkatan 66. Ya, pada waktu itu. Ya, gimana menurut pandangan Bung Rajoki? Kalau secara artinya gerakan untuk yang monumental, ya, saya melihat justru 66 yang lebih monumental. Oh, mengapa? Mengapa begitu? Ya, mengapa 98. begitu? Ya, mengapa begitu? Bahkan 98 saya anggap angkatan yang gagal. Karena gini. Luar biasa ini statement ini. Iya. Ya, 66 dia salah satu tuh Tritura kalau nggak salah. Ya, Tritura. Salah satu tuntutannya itu yang fenomenal lah dan monumental, bubarkan PKI. Ya. Sampai hari ini PKI benar-benar bubar, mati, nggak bisa hidup. Jadi ya kan? Terjadi ya? Terjadi benar-benar. Jadi siapapun angkatan 66, saya nggak ada hubungan dengan angkatan 66. Iya. Ya, tolong dicatat, saya nggak ada hubungan dengan angkatan 66. Iya. Tapi siapapun angkatan 66 dan keturunannya mungkin. Wah, ini bangga ya. Bahwa angkatan bapak gua berhasil membubarkan PKI. 98. Iya. Salah satu tuntutan yang fenomenal. Iya. Pada waktu itu. Pada waktu itu memang ada banyak tuntutan saya. Iyalah. Tapi yang paling fundamental, yang paling dikenang orang tuntutannya waktu itu usut tuntas KKN Soeharto dan kroni-kroninya. Mana? Nggak ada. jadi bisa dikatakan nggak berhasil ya. Nggak berhasil. Tujuannya nggak berhasil. KPK didirikan oleh Megawati bukan untuk mengusut tuntas KKN Orde Baru. Iya. Malahan untuk mengusut tuntas yang baru korupsi. Iya. Karena berlakunya kan setelah undang-undang itu. Iya. Nah, kalau nggak salah 2004 apa 2003? 2003 KPK kan? Iya. Nah, yang diusut kan nggak boleh ke bawah. Iya. Tahun ke bawah, nggak ke atas. Jadi seakan-akan melupakan sejarah dong kalau gitu. Makanya saya paling itu. Berarti Megawati tidak memenuhi keinginan reformasi 98 ya. Dan angkatan 98 pun sepertinya terlena, tidak lupa tugasnya. Mungkin udah dapat jabatan mungkin kan Iya. Seperti hadiah apa semua udah dapat anuan. Iya. Jadi nggak bisa disamakan ya? Nggak bisa disamakan. Saya anggap itu gagal. Angkatan yang gagal secara konsepsional. Iya. Kalau 66 jelas. Jelas ya. Sampai hari ini nggak ada yang berani mendirikan PKI. Iya. Ada yang berani mendirikan PKI. Jadi tuntas ya. Tuntas. Fundamental, fenomenal. Jadi 98 nggak ya? Nggak tahu kita entah mungkin 50 tahun lagi ada orang yang berani dirikan PKI ya kan? Udah nggak laku lagi. Udah nggak laku lagi. Ya. Jadi benar-benar terjadi ya. Apa yang diinginkan itu terjadi ya. Terjadi. Tuntutannya itu. Kalau 98 nggak ya? Nggak ada. Itu faktor apa itu? Selain faktor suasana politik yang mungkin pemimpin itu pekewo ya dengan pendahulunya mikul dur mendem jero. Ya mungkin ada pengaruhnya itu. Apakah itu penyebabnya atau memang angkatan 98 yang nggak mau meneruskan perjuangan itu? Ya kalau saya lihat sebetulnya 98 kan gerakan itu kan gerakan mahasiswa itu kan hanya sekedar pelengkap, aksesoris lah. Kenapa? Ya sebab waktu itu kan gejolak utama kan krisis Krismon ya. Jadi kalau nggak ada turun ke jalan dia ya. Kalau nggak ada siapa itu tokoh Krismon itu yang uang itu, raja uang itu siapa itu yang saya lupa. Yang pemain dolar itu. Siapa si George Soros? Kalau nggak ada George Soros, ya mungkin nggak ada Amin Rais. Dan 98. Jadi pemantiknya adalah krisis keuangan Asia ya. Tahun 98 ya. Di mana baht turun drastis, kemudian rupiah anjlok drastis dari 2.300 menjadi 15.000 ya. Dan itu kan nggak hanya Indonesia. Iya dong, Asia ya. Kawas. Jadi kalau itu yang membuka kan hanya Indonesia. Kan tidak ikut negara lain. Iya. Nah, kalau 98 kan negara lain juga ikut mengalami krismon. Ya. Jadi momentumnya juga beda, pemicunya juga beda ya. Ya. Ini jelas luar biasa itu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu sama memang harus ditolak. Sama. Kalau saya melihat, saya nggak ada kaitan dengan. Iya enggak. 98 pun nggak ada. 98 pun nggak, karena 98 saya udah boleh dibilang
sudah tidak terlalu aktif di dunia. Ya, ya. Tapi itulah faktanya ya, perbedaannya ya. Kalau menurut saya. Tapi saya juga seorang yang masih buta politik juga bisa memahami itu. Karena tahun 98 memang itu betul-betul karena krisis yang disebut dengan contagion effect gitu kan. Efek yang menjalar dari Asia, terutama dari Thailand, ke seluruh penjuru Asia Tenggara yang memiliki fundamental keuangan yang tidak bagus. Waktu itu kan kita tidak mengenal manajemen risk di bank. Sekarang kan semua manajemen risk setelah itu. Itu memang ya benar, pemicunya adalah George Soros, ya kan. Oke, baik. Untuk kondisi pemilu sekarang ini, Anda tadi mengatakan tidak akan ada suatu gejolak lagi yang sama dengan 2019 akibat masuknya Pak Prabowo ya. Jadi bisa dikatakan apa yang akan terjadi 5 tahun lagi dalam konteks perbedaan ya, dalam konteks antara kabinet yang sekarang ini dengan yang akan datang. Tadi suasana kan ekonomi kan akan lebih baik karena ada hilirisasi, ada PR-PR sejarah Indonesia yang akan dieksekusi oleh pemerintahan baru kan. Apa yang membedakan yang lain? Faktor ideologi mungkin apa? Kalau ideologi saya kira nggak ada lagi pertentangan ideologi. Ya, tapi paling tidak kan gini. Tadi Anda menyebut Gerindra itu kan beda, ya, cara melihat kondisi ekonomi, kondisi Indonesia lah yang ke depan dibandingkan dengan PDIP yang dulu Anda lihat ya dari segi soal kesepakatan terhadap undang-undang, ya kan, Undang-Undang 45. Tapi tentu saja dong ada sedikit perbedaan, sentuhan. Oh, mungkin di anu aja. Ya, katakanlah Prabowo menang nih. Ya. Apa yang membedakan gitulah. Nah, kalau prediksi saya, kalau prediksi saya besar kemungkinan Pak Prabowo ini akan mulai menguatkan peran negara. Oh, peran negara dalam hal? Dalam semua aspek. Dalam semua aspek lah. Ya. Politik apa semua. Karena selama ini sejak reformasi kita ini terlalu bebas, liberal. Oh. Terlalu liberal ini juga nggak bagus kan? Ya. Terlalu liberal jadi kalau saya lihat seakan-akan kehadiran negara seolah kurang. Ada. Ya. Artinya nggak ada gitu. Jadi saya melihat bahwa Pak Prabowo besar kemungkinan akan lebih menguatkan peran negara. Ya, oke, baik. Sekarang kita bicara dulu peran negara di bidang kesejahteraan. Ya, saya dengar ada 5 dari video yang pernah saya tangkap dari Gerindra itu ada 5 katanya yang akan dibuat sebagai programnya Gerindra atau Prabowo, yaitu adalah kesehatan. Ya, dia akan mendirikan rumah sakit. Pokoknya persoalan-persoalan kesehatan itu akan diperbaiki lah. Ya, tentu saja targetnya yang untuk menengah ke bawah ya. Nah, kemudian pendidikan. Nah, mungkin ada penajaman-penajaman ya. Dengan anggaran yang sudah 20% kan sangat leluasa kan. Nah, jadi ada visi tersendiri mungkin. Nah, kemudian ada perumahan ya. Nah, saya belum terlalu tahu persis nih. Apakah melanjutkan yang sekarang, apakah membuat pembedaan. Karena dalam 9 tahun ini banyak orang mengeluh, terutama pengembang-pengembang dengan disatukannya PU dan Menpora ya kan, perumahan, seakan-akan besarnya tugas infrastruktur itu menyita perhatian menterinya dan seakan-akan nih menomorduakan ya, menganaktirikan perumahan. Itu yang menjadi komentar ya 9 tahun ini. Nah, nanti kita bisa elaborasi. Kemudian katanya ada kredit usaha murah ya. Nah, ini mungkin menajamkan kredit-kredit UKMK yang sekarang ya, yang dipegang oleh Pak Teten Mas Duki ya, koperasi. Nah, kemudian ada lagi satu lagi katanya adalah sembako. Wah, ini mungkin dari pengalaman ya berbagai dari mulai COVID lah ya, yang banyaknya. Jadi apakah itu yang menjadikan landasan? Nah, 5 ini akan menjadi ya penekanan ya dari kesejahteraan. Jadi kalau tadi Bung Rajoki mengatakan kehadiran negara, dalam kesejahteraan kehadiran negara itu kan menemani rakyatnya kan. Ya. Semakin hadir negara di dalam kepentingan rakyat, apalagi yang terbawah, akan semakin nyaman rakyatnya. Bagaimana komentar Anda? Iya. Apakah itu yang akan Anda maksudkan? Ya, yang saya maksud tadi adalah kehadiran negara supaya liberalisasi ini jangan terlalu
terlalu buas kalau istilahnya kan. Ya, oke. Karena kalau sesuatu yang diliberalkan, ini kan bisa buas. Ya. Kan, misalnya ekonomi ya, banyak yang korban lah, banyak korban ya. Ini ya negara harus menjadi juri atau wasit yang baik. Misalnya di sektor pendidikan. Ya. Sektor pendidikan juga kan sekarang udah mulai buas. Ya. Nah, dulu zaman kita lah. Zaman saya dengan Pak Panangian juga kan masuk universitas negeri itu kan murah. Iya, sangat murah. Murah sekali. Saya masih ingat, saya masuk UI itu uang kuliah saya 45.000. Iya. Satu semester. Tahun 83 ya. Nah, rokok. Lebih banyak uang rokok saya. 500 perak waktu itu gudang garam. Ya lebih banyak. Kebetulan saya waktu mahasiswa menulis. Nah, jadi bisa menghasilkan rokok. Nah, itu. Jadi sekarang udah beda. Ya, itulah ya. Nah, udah terlalu liberal. Ya, jadi disitulah perlu kehadiran negara ya. Terus seperti juga di perumahan. Ya. Kan? Sekarang kan udah nggak ada perumnas itu kan udah. Ya, udah loyo lah. Nah, jadi saya kira di situ nanti perlu revitalisasi. Ya. Mungkin dulu masih ada Menpera, sekarang udah nggak ada kan? Ya, karena digabung. Jadi menurut para pengembang, ya koordinasi untuk perizinan, pertanahan menjadi kurang. Karena besarnya volume kerjaan infrastruktur yang dikerjakan PUPR itu, gitu loh. Nah, kalau nanti kan di zaman Pak Prabowo kan sudah tidak terlalu besar lagi tuh. Ya. Hanya melanjutkan. Ya, betul ya. Harusnya ini bisa dipisah ya. Hanya melanjutkan yang belum aja. Ya. Kan? Nah, jadi saya kira nanti akan perhatian ke perumahan. Ya, dan rakyat menengah ke bawah ya. Iya, memang betul. Jadi karena kalau kita lihat prinsipnya tanah itu kan tetap jumlahnya. Ya. Jadi istilahnya peranan negara itu untuk menghindarkan efek liberalisasi, siapa yang kuat dia yang menang, ya adalah kecepatan untuk mensuplai. Ya. Semakin cepat mensuplai sebuah kebutuhan masyarakat yang menengah ke bawah, akan semakin terselamatkan dia dari dinamikanya. Ya. Karena dia tetap. Artinya berpikir pengembang kalau bisa dijual 2 juta semeter, mau ngapain dijual 500.000 semeter? Kan gitu, kira-kira kan gitu. Jadi disitulah pentingnya kehadiran negara. Saya sangat setuju dengan gagasan itu ya. Oh, jadi Anda yakin itu yang membedakan Pak Prabowo dengan ini ya, dengan gaya-gaya keinginannya lah untuk menuangkan sesuatu kepada negara ini ya. Ya, artinya memperkuat peran negara dan mengerem. Ya, efek liberalisasi. Ya, kapitalisme dan segala macam supaya jangan ada korban lagi Nah, kemudian juga saya sering dengar ya dalam pidatonya Pak Prabowo, kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. UMR harus kita tingkatkan, itu sering gitu. Gimana itu? Apa maksudnya? Ya itu termasuk peran negara kan kurang di situ. Oh. Ya sekarang kita jujur aja. Ya. UMR ini kan nggak memenuhi kebutuhan hidup pekerja di Indonesia ini. Jadi? Ini kan nggak memenuhi. Artinya UMR ini kan nggak memenuhi. Artinya misalnya mulai dari dia kuliah sampai dia kerja, belum tentu dia bisa punya rumah. Dengan upah seperti UMR ini. Ya. Belum tentu bisa punya rumah. Nah, tapi kan, coba kalau kita lihat di negara-negara barat lah terutama. Ya, memang jauh lah. Jauh lah. Iya. Bahkan tukang ledeng pun bisa piknik ke kampung saya. Iya. Tukang ledeng. Ya, saya pernah pekerjaan tukang ledeng di Belanda. Masa tukang ledeng bisa coba. Sedangkan kalau ke Belanda mungkin harus pengusaha atau minimal eselon 2. Terbalik ya? Terbalik. Jadi mungkin ke depan ini perlu ya. Saya setuju itu. Anunya Prabowo tidak cukup hanya UMR. Ya, sering itu dalam pidatonya sering saya dengar itu. Setuju sekali. Itu artinya jangan hanya UMR karena UMR ini nggak menjamin dan itu kan itulah buasnya kapitalisme. Kapitalisme, iya memang. Ya. Buasnya kapitalisme. Iya, kalau bisa dibayar 2 juta ngapain 3 juta? Ya sama tadi dengan rumah, kalau bisa dijual 2 juta ngapain 500.000 kan? Disitulah peranan negara yang Anda maksud ya. Oh. Dan saya yakin Pak Prabowo bisa. Ke arah itu ya.
Karena konsep-konsepnya juga begitu yang saya pelajari. Oh, di Gerindra waktu itu ya? Saya yakin ke arah ini. Yakin sekali. Ya mungkin kalau saya melihat ya sebagai orang umum ya, saya kan bukan anggota Partai Gerindra, bukan anggota PDP. Mungkin itu yang akan membedakan. Ya kan? Jadi keberpihakan terhadap rakyat kecil itu harus diperkuat dengan eksistensi kehadiran negara di dalam setiap itu tadi, setiap permasalahan sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak lah ya, sandang perumahan, papan dan segala macam. Saya kira ya, kalau menurut saya. Nah, dari mana Anda yakin bahwa itu sudah sangat kuat di dalam proses katakanlah ya nanti kalau dibuka lah visi dan misi presiden yang akan datang kan nanti akan dibuka setelah ditentukannya wapres kan nanti ya. Dari mana Anda yakin itu akan menjadi terwujud? Ya dari konsep-konsep yang pernah saya pelajari di Gerindra. Itu 10 tahun lalu loh itu. Ya, tapi nggak banyak. Nggak akan berubah ya? Nggak banyak berubah. Karena itu cita-cita dia ya? Nah, prinsip-prinsip dasarnya nggak banyak berubah. Dan juga dari pidato-pidato. Ya, belakangan memang ada perubahan, penekanan ada. Itu, ya, setelah dia masuk kabinet memang lebih diperkaya dia. Ya. Dia melihat realita apa yang harus dia lakukan negara. Dia melihat itu kemampuan apa yang bisa dilakukan negara untuk memperbaiki kondisi yang akan datang ya. Dan saya lebih cocok dengan gaya seperti itu. Artinya tidak perlu harus kita bela wong cilik, kita bela wong cilik. Nah, itu saya kira nggak perlu. Justru sistem yang harus diperbaiki ya. Perbaiki. Jangan hanya membela jargon lagi ya. Jangan, bukan jargon. Ya, bukan zamannya lagi. Ya udah bukan zamannya jargon ya. Kan? Itu PHP ya. Nah, itu benar. PHP itu. Ya seperti tadi lah 98 kan. Dengan kroni-kroninya tapi gak jadi kan. Nggak ada satu pun. Iya. Jadi Anda yakin kalau Pak Prabowo menang dia akan menekankan kehadiran negara di segala segi kehidupan yang untuk menghindari korban dari rakyat kecil di dalamnya ya, kurang lebih kan gitu ya. Baik, kemudian mungkin ini yang terakhir ya. Setelah puluhan tahun Anda, 40 tahun jadi aktivis ya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan nanti 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan? Ya, kan tentu kan tambah lagi umur kan. Ya, kalau saya sih sebetulnya mau coba pulang kampung. Oh gitu ya? Ke Parapat ya? Ya, tapi anak saya masih ada SMA, jadi. Oh di sini ya? Di sini. Artinya nanti kalau udah lulus, mungkin saya pensiun di sana? Oh gitu ya? Menikmati masa tua lah di sana. Nah, kalau anak-anak semua di sini ya? Di sini anak-anak semua. Ya tadi saya kan ketemu dengan ibu tadi sebentar. Beliau juga di GMNI juga. Iya. Jadi keluarga GMNI nih. Ya, dulu saya ketua cabang, istri saya bendahara. Oh, akhirnya pergi jadi di pelaminan. Anak saya ada yang GMNI. Oh, ada juga ya? Ada yang PMKRI. Oh, PMKRI ya. Ada juga yang LMND. LMND itu apa? Liga Mahasiswa Demokrasi. Oh, tapi hampir sama lah semua. Ya. Kalau LMND, kalau nggak salah anak buahnya Budiman itu. Jatmiko? Tapi saya kasih kebebasan. Nah, kemarin ngomong-ngomong Budiman pergi ya menemui Prabowo. Dan sampai hari ini banyak dibicarakan. Tentu saja ada yang tidak sepenuhnya setuju. Tapi kalau saya melihat kebanyakan sih menganggap itu sebuah sikap yang positif. Menurut Anda gimana itu? Saya setuju. Gitu ya? Iya, mengapa? Coba. Ya paling tidak kan Budiman gentle. Ya. Artinya dia mendatangi Prabowo. Yang notabene dulu adalah lawan politik. Ya, pernah berhadapan lah. Saya kira bagus seperti itu gitu. Bagus. Ya, saya baca ternyata di balik pertemuan itu ada proses. Pak Hasim ketemu dulu dengan dia. Apa nih? Pak Hasim sendiri nggak percaya. Nggak benar nih. Tunggu dulu lah. Apakah dia tulus, apakah di prank atau bagaimana gitu. Ternyata Pak Hasim mengatakan begitu di media bahwa akhirnya Pak Hasim kan sebagai orang yang sudah pengalaman ya. Melihat orang ya karakter. Akhirnya dia percaya baru ditemui. Luar biasa ya. Jadi Anda mengatakan sikap itu adalah sikap gentleman ya. Seorang laki-laki untuk menilai apa yang terjadi pada Indonesia sekarang ya.
Apa positifnya menurut Anda? Positifnya bahwa satu, artinya yang selama ini kan Budiman kan mengeksplor masa lalunya Prabowo. Nah, dengan demikian kan dia udah mulai sekarang, udah mulai menyadari lah. Nah, dan kedua, saya kira untuk ke depan memang harus begitu, ada persatuan yang dia bilang itu. Oh, syarat untuk supaya negara ini menjadi lebih besar, harus ada persatuan di tingkat elit, ya kan? Elit. Ya. Itu yang dimaksud ya? Ya, karena juga saya kira, menurut saya, Budiman juga mencontoh Pak Prabowo. Kenapa? Ketika Pak Prabowo datang bersedia mau jadi kabinetnya Pak Jokowi. Oh, iya. Wajar itu. Artinya timbal balik. Kan itu sikap gentleman juga ya. Gentleman juga. Dia kalah tapi dia mau diajak yang mau menangkan dia ya. Yang mengalahkan dia. Gentleman itu. Ya. Luar biasa nih cara Anda melihat. Ya. Jadi bisa aja terinspirasi dari situ ya. Terinspirasi juga mungkin kan. Luar biasa itu. Ya. Jadi nggak masalah kalau menurut saya. Iya. Ya kalau orang menganggap itu ya mungkin dari sebelah sana. Terserah lah. Itu kan setiap orang kan bisa. Ini kan pemantiknya kan adalah sikap kenegarawanan. Iya. Ya, balik lagi Prabowo diajak Pak Jokowi mau. Iya, mau. Ini membuka lembaran baru tentang menutup masa lalu, kan gitu kira-kira. Nah, ada yang mengatakan justru memang Prabowo lah yang menjadi korban Orde Baru. Ada yang mengatakan begitu. Kemarin ada diskusi sini. Jadi bukan dia. Dia yang kan dia wawancarai. Saya bukan politisi. Saya tuh ya kurang pintar berpolitik, ya kan. Ya, saya dihujat, dimaki apa segala. Bagaimana menurut Anda itu komentar itu? Bahwa dia adalah korban Orde Baru. Kalau itu ada benarnya. Kenapa? Coba. Ya, kan dia yang tersingkir dengan. Maksudnya gimana? Dia kan termasuk. Iya. Pak Prabowo kan termasuk yang teraniaya, tersingkir dan teraniaya pasca reformasi. Dia dipecat dari apa? Iya. Diberhentikan dari militernya dan sebagainya. Dan kalau saya sih sebenarnya sederhana melihat melihat persoalan bangsa ini. Saya mengacunya ke Ken Arok. Siapa yang teraniaya? Dalang tidak akan pernah teraniaya dan tidak akan pernah jadi korban. Jadi kalau ada kalau dia korban itu bukan dalang gitu ya. Karena orang mengatakan bahwa Prabowo dalang. Iya, bagaimana orang dia korban kok. Iya. Kita lihat sejarah Republik ini. Sejarah Republik lah bangsa ini. Iya. Ken Arok menumbalkan Kebo Ijo. Iya. Yang jadi korban kan Kebo Ijo. Iya. Bahwa kerisnya ada di Kebo Ijo kan. Ya. Kemudian masa menghakimi Kebo Ijo. Iya. Nah, terus G30S juga begitu. Ya kan? Kalau PKI dalang, nggak mungkin jadi dia korban. Jadi kalau dalang udah pasti nggak korban ya? Pasti korban kalau dalang. Karena dia yang menciptakan skenario. Orang kalau sudah menciptakan skenario, ada plan A, plan B, sampai plan Z. Iya. Bila perlu. Kalau dia yang mendalangi kan. Iya. Tapi memang nggak banyak orang bisa melihat itu ya. Bahwa Prabowo adalah teraniaya gara-gara. Kenapa? Kalau saya menurut analisa saya, kenapa Prabowo korban waktu 98? Iya. Karena satu, memang waktu itu dia terlalu cepat karir militernya kan. Satu, mungkin ada semacam biasa kecemburuan pastilah ya. Satu, kan bagi dirinya sendiri pun ada semacam beban. Bukan beban. Apa? Mungkin dalam tanda kutip ada kesombongan lah. Biasa kan. Ini maaf. Iya. Kalau orang juara kelas. Manusiawi. Kalau pelajar, ada satu pelajar yang juara kelas. Makanya kebetulan saya pelajar teladan. Jadi Sumatera Utara. Iya. Waktu SD tahun 76. Jadi saya udah diwanti-wanti. Jangan sombong. Karena makanya begitu SMP saya nggak mau jadi juara lagi. SMA juga saya biasa-biasa aja lah. Karena beban. Nah, jadi seperti itulah psikologisnya Pak Prabowo. Pada waktu itu ya.
biasa itu kan, manusiawi. Ya, kalau saya orang awam memang melihat ketangguhan mentalnya ketika dia wawancara seseorang pewawancara yang luar biasa lah ya. Memang kelihatan betul dia itu apa ya? Mentalnya memang mental pemenang, nggak mau dia menerima ya, pokoknya mau dia apapun dia tetap konsisten gitu loh. Yang saya lihat ya, memang itu salah satu bisa dikatakan keunggulan itu ya menghadapi sejarah hidupnya kan 20 tahun dia. Yeah. Bisa dikatakan ingin menjadi presiden, kira-kira gitu kan cita-citanya. Tapi terus menghadapi terus dia nggak pernah peduli dengan situasi itu. Seperti Anda bilang tadi. Jadi artinya sikap atau ya kasus teraniaya dia itu dia dijadikan dia sebagai kekuatan justru saya lihat. Iya. Ya jadi dia nggak pernah menganggap itu sebagai kelemahan. Biarlah sejarah yang melihat gitu ya. Kira-kira gitu ya. Itu juga kelebihannya. Ya. Ya itu juga yang membuat dia sikap gentleman. Ya dia dikalahkan 2 kali ya tapi kan diajak oleh yang mengalahkan dia kan. Kan itu juga kan. Ya. Jadi itu bisa dikatakan kematangan pribadi itu. Ya kan, semakin tua semakin matang. Itu, iya kan? Nah, saya kira cukup luar biasa nih Anda udah ditunggu Ibu nanti kan, jadi saya menyita waktu Anda udah 1 jam lebih nih ya. Jadi terima kasih atas kedatangannya Bung Rajoki. Nanti kalau ada lagi nanti kesempatan saya ingin lagi mewawancara Anda lagi.